hadzal baladil amin, negara ini loh makmur dan sentosa. Nikmati keindahan dunia ini dengan penuh kesadaran, keikhlasan menuju, kembalikan ke Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kita itu oleh Allah diciptakan sebagus-bagusnya makhluk Allah daripada makhluk yang lain. Kita lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Sadarlah kesempurnaanmu, sadarilah. Ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, apa yang kita alami di dunia ini, semua itu atas kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Kembali ke bahasan awal, ya. Kita hanya dikehendaki Allah untuk sadar diri bahwasanya kita dikasih bisa merasakan manisnya dunia, indahnya dunia, kita diberi bisa merasakan nikmatnya dengan lain jenis, menikmati segala macam makanan dan minuman. Itu karena Allah memberikan Rahman Rahimnya pada kita. Kita dikasih lidah bisa merasakan apapun. Jadi jangan salah gunakan lidah kita untuk tidak iman kepada Allah. Kita dikasih bisa bicara suara oleh Allah. Jangan gunakan untuk ingkar kepada Allah. Kita dikasih Allah nikmat bisa melihat alam semesta, keindahan alam semesta. Jangan dibuat untuk ingkar kepada Allah. Kalau kita tidak bisa memegang amanah dari Allah, amanah dengan segala kesempurnaan jasad kita, karena kita itu dijadikan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bagus-bagusnya penciptaan. Manusia itu sangat sempurna dalam penciptaannya. Yang menguasai dunia adalah manusia. Jadi di situ ada peringatan Allah. Makanya wawunya itu waw qasam, sumpahnya Allah. Sebut datku, sebut aku. Itu loh aku yang beri. Kamu bisa merasakan apapun di dunia ini loh. Aku yang beri, manis, jabatan, dan bentuk wujud dari jasad. Kalau kita tidak bisa menyadari, mengembalikan, summa radadnahu asfala safilin, kita akan dikembalikan oleh Allah ke serendah-rendahnya derajat. Lebih mulia anjing daripada kita kalau kita tidak bisa menyadari nikmat Allah yang diberikan pada kita. Jabatan diakui akunya, kalau ini karena saya pandai misalnya. Kalau saya nggak kerja keras nggak akan kaya. Kalau karyawan saya nggak ikut saya nggak akan makan. Merasa bisa menghidupi manusia, merasa bisa memakmurkan manusia. Disitulah oleh Allah summa radadnahu asfala safilin, akan dikembalikan ke serendah-rendahnya tempat, serendah-rendah derajat, masih mulia hewan daripada manusianya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu apa? Percaya bahwa ini loh Allah yang kasih. Mempercayakan hidupnya pada Allah. Hanya Allah yang bisa menghidupi saya.
andai kata kita ditakdir oleh Allah tidak sesuai dengan angan-angan kita, kembalikan memang Allah menghendaki saya gagal. Enggak pernah mencari kambing hitam, tidak pernah menyalahkan orang lain. Saya kerja ini bangkrut gara-gara dia. Saya jualan sepi gara-gara pasti ini ada yang menghambat rezeki saya. Kalau orang panahnya ke bawah, keikhlasan, longgar dadanya. Kembalikan ke Allah, percayakan hidup kita ke Allah. Itu orang yang selamat. Orang yang Islam itu selamat. Mempercayakan hidupnya pada Allah. Sadar bahwa kita hanya bisa bergerak. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Dan bisa dipercaya oleh Allah. Maksudnya bisa dipercaya oleh Allah. Mata tidak pernah untuk kufur pada Allah. Mulut tidak pernah untuk kufur pada Allah. Apapun mulai ujung rambut sampai ujung kaki tidak pernah untuk kafir ke Allah. Makanya dalam Al-Quran ayat najis hanya satu, al-musyriku najasun. Orang musyrik itu najis. Allah jangan jijik dengan orang yang musyrik. Orang yang menyekutukan Allah dalam hatinya ada yang diyakini selain Allah. Lalu dengan apa kita menyembah dengan Allah? Dengan kita, sekemampuan kita. Nggak ada. Menuju Allah itu harus pandai, harus pakai gimana itu nggak ada. Sering saya ucapkan, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu sangat mempermudah hambanya untuk menuju Allah, nggak pernah mempersulit. Rasulullah nggak pernah mempersulit umatnya untuk menuju Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau kita melihat ayat itu, ada kalanya tafsirnya itu menghayal keluar. Jadi Allah menciptakan manusia itu hanya berkata Allah kun fayakun. Langsung jadi manusia. Ya itu ada benarnya, cuma dikembalikan ke dalam kita. Ya. Ida itu saat ini, ida aradallah. Jadi saat ini hidup kita ini atas kehendak Allah. Saat ini kita dikasih bodoh, dikasih kekurangan, dikasih nggak bisa baca-baca. Itu memang saat ini itu kehendak Allah loh ya. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa, itu nggak boleh dicacat, itu nggak boleh. Dikatakan, oh kamu bodoh, nggak boleh. Karena ya memang orang itu saat ini dikasih Allah seperti itu. Kita ardasyad ayyakulah. Ucapkan kun fayakun. Ya Allah, memang ini loh adanya, kau menciptakan saya ya Allah. Nah, jadi kun itu ya saat ini kita ada ini loh. Fayakun apa adanya, persembahkan ke Allah apa adanya, jangan memaksa. Jangan memaksa saya harus gini, saya harus sakit Anda nanti. Demi Allah sakit. Ya, kamu ke Allah, ingin menuju Allah harus ke Gunung Salak misalnya. Sakit. Allah nggak menghendaki seperti itu. Hidup kita ya saat ini loh, saat ini apa adanya, bawa ke Allah. Dengan segala kekurangan kita, bukan kelebihan kita. Kalau menuju Allah dengan kelebihan itu nantinya keluar akunya, aku bisa. Kita nggak bisa apa-apa, Nafas aja atas kehendak Allah, bisa apa kita?
otak kita bisa memikir aja atas kehendak Allah, bisa apa kita? Ini loh semua atas kehendak Allah. Aradanya Allah, iradatnya Allah. Kun apa adanya. Jadi kalau nggak selamat, itu mana buktinya? Berarti Allah nggak adil dong. Kalau ada pendapat kok Allah harus dengan bahasa khusus, berarti Allah nggak adil menciptakan berbagai macam bahasa. Bahwa apa adanya ke Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita begitu bangun tidur, ya Allah hidupku untuk menjalani takdirmu ya Allah. Kalau untuk bahasa Inggris, bahasa apapun, ya pakai bahasa yang kita mengerti. Kalau orang Madura ya diucapkan dengan bahasa Madura. Orang Sunda ucapkan dengan bahasa Sunda. Bahasa Anda itu Allah yang menciptakan. Jadi itu perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan. Perjalankan sadarmu dengan bahasa kejujuranmu apa adanya, tembus hatimu ikhlas. Jadi dari leher turun ke dada, longgarkan ini area-area perasaan. Enggak apa-apa. Jadi menuju Allah melalui rasa, enggak apa-apa, memang itu perjalanan proses. Nah, dikala perjalanan masih dirasa, itu kadangkala kita menjumpai hal-hal yang misalnya melalui mimpi, melalui bisikan. Tapi kita jangan terkecoh di situ karena rasa itu masih areanya iblis. Ya, di sini masih. Jadi kembalikan, ya Allah kau yang memberikan rasa, ya Allah, ikhlas turun lagi ke hati. Masjidil Aqsa, ke hati, tapi hati masih belum sempurna, ada lagi, tembus lagi ke Al-Mustawa. Apa? Lebarnya hati, ikhlasnya hati menerima segala takdirnya Allah. Itulah menyembah Allah. Ikhlas ya Allah. Kutundukkan hidupmu hanya padamu ya Allah. Dan itu Anda ingin lebih sempurna, ya syaratnya bertemu dengan imamnya Gus Tubi. Atau kalau memang Allah menghendaki, Gus Tubi bisa mengirim duta-dutanya, orang-orang yang dipercaya oleh Gus Tubi. Kalau melalui HP ya hanya ilmu, hanya membayangkan, tapi untuk menempati yang lebih sempurna, bertemulah dengan pembimbingnya yang lebih sempurna. Dan kemarin Gus Tubi sudah mengumumkan kepada Anda semua, suatu saat akan bertemu, akan ke tempat Anda, ya. Tapi kalau lebih baiknya jujur pada diri kita. Kalau memang oleh Allah diberi kemampuan untuk bertemu Gus Tubi ke Kediri, dahulukan iman Anda. Ya, kalau ada waktu libur, longgar, cuti, kalau memang ada, ya saya hanya menghimbau, dahulukan iman Anda. Yakin, nanti Anda dibimbing sampai ke keikhlasan, ke kebahagiaan. Tidak lama. Kalau saya bilang di YouTube cukup 1 hari, itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Karena apa? Kalau Gus Tubi itu, bimbingannya itu dituntun. Tidak dituntut. Jadi nuntunnya ibarat memindah anak catur, buah catur. Dari kotak sini ke ini loh tempatnya. Hanya gitu kok. Beda kalau dengan yang dituntut. Oh, kamu ingin gini, puasa dulu 40 hari, harus keluarkan uang yang sekian
juta, jelas arahnya, ya, nggak jelas arahnya. Makanya kemarin saya bilang silahkan cari pembimbing siapapun, silahkan, tapi ke Allah nggak main-main, tanya, tanggung jawab enggak, itu aja. Ya, tanggung jawab apa tidak. Anda saya ikuti, demi Allah Anda bertanggung jawab dengan bimbingan Anda, demi Allah saya selamat. Tanyakan, jangan pernah takut untuk bertanya. Dan saya sama Gus Tubi pun nggak ingin Anda percaya loh ya. Jadi jangan mudah mengikuti orang yang tidak Anda percaya. Kalau belum percaya jangan ikut. Itulah ciri-ciri Bani Israel. Bukannya Bani Israel, orang Israel yang sekarang ya. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ya. Yang dinamakan Bani Israel itu orang yang belum menemukan kepuasan untuk menyembah Allah. Petualang. Ya. Dalam Al-Quran yang dinamakan Bani Israel, orang yang belum puas untuk gimana cara pasnya mencari Allah itu gimana. Itulah Bani Israel. Makanya udguru, terus cari zikir, menghadap Allah terus. Cari yang menghadap Allah, yang bisa bertanggung jawab dengan yang kau cari, yang kau ikuti. Zikir itu menghadap Allah. Menghadap Allah kurang pas, cari terus. Dan orang-orang itulah wa anni faddaltukum alal alamin, orang-orang yang nggak ada puasnya untuk menyembah Allah itu loh yang lebih diutamakan oleh Allah daripada orang lain. Jelas Qurannya. Jadi kita itu Bani Israel, tapi bukan negara Israel loh ya, orang-orang pencarian. Makanya di forum Zoom ini tanya sepuas Anda sampai Anda mantap. Kalau nggak mantap ya nggak usah ikut. Ya, kalau nggak mantap ya nggak usah ikut. Jadi ini apa? Silaturahim, silaturahmi, saling dialog. Ya, kalau nggak cocok ya silahkan nggak ikut. Cocok ya silahkan ikut. Bagi yang ikut, memang di sini Imam kita Gus Tubi bertanggung jawab keselamatan yang mengikutinya demi Allah. Jangan salah paham loh, saya kok dikatakan Bani Israel. Ya jangan keluar dong. Kalau memaknai Bani Israel itu diri kita perjalanan kita kok, hati kita kok belum pas ya. Loh, yang ikut ini kok ya sengsara ya. Sampai kok dikit-dikit uang, kok sengsara ya. Kok ada kalanya saya pribadi, yang saya lakukan pribadi itu ritual ya, ritual saya pribadi, ritual puasa hampir puasa 40 hari. Puasa 40 hari harus ikhlas, kalau nggak ikhlas jam 12 malam harus bangun, dan ada yang saya baca. Dapat 37 hari, kurang 3 hari, ternyata saya ketiduran, nggak bangun jam 12, gagal lagi, mulai awal hancur saya. Kok menuju Allah kok sulit ya. Jadi perjalanan terus ya. Itu Bani Israel. Ada ya, ini pengalaman saya pribadi. Kalau kamu ingin iman, kamu harus tidak boleh apa bahasa Indonesia kumpul bojo. Maksudnya itu hubungan suami istri, nggak boleh hubungan suami istri 2 tahun tapi harus ikhlas. Ya ampun, saya angkat tangan. Kok sulit benar ya menuju Allah. Nggak boleh berhubungan suami istri 2 tahun ya, untuk menuju Allah. Jadi cari lagi. Saya pun Bani Israel.
sampai habis-habisan. Kamu kalau ingin ke Allah, ini tahap pertama bayar. Setiap 1 minggu 1,5 juta pernah. 1 minggu 1,5 juta habis. Sampai surat rumah saya gadekan. Itu nggak apa-apa, ikhlas saya itu masa lalu, perjalanan nggak ada yang salah loh ya. Anda pun perjalanan semua itu nggak ada yang salah. Allah yang memperjalankannya. Memang Bani Israel pencarian, nggak puas. Jadi soal tertipu itu saya ngalami sama aja ya, sama aja. Tapi dengan yakin tekad saya niat menuju ya Allah, akhirnya dipertemukan. Oh ternyata enak, gampang ke Allah itu gampang. Apa saya menyesal? Enggak. Memang itu takdir saya, perjalanan Bani Israel saya. Ya. Jadi suatu kenikmatan kalau kita itu oleh Allah diberi kepuasan, diberi hati yang belum puas, kalau belum yakin. Itu Allah ya Bani Israel kurun nikmat nikmat yang diberikan Allah pada kita. Berarti kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Dan kitalah wa anni faddaltukum alal alamin, orang-orang yang lebih diutamakan oleh Allah daripada orang lain. Bisa diterima? Jangan pernah putus ya. Jangan pernah putus asa untuk meraih kesuksesan dunia, meraih kesuksesan akhirat. Jangan pernah putus asa. Ya. Semangat terus. Semangat, Mbah. Ya, semangat, putus asa, lalu jangan tergesa-gesa. Oh, saya ikut Zoom 5-6 kali kok hanya gini aja, kapan bisanya? Rasulullah aja melakukan Al-Quran 23 tahun. Kita 1 minggu sekali bertemu kok langsung mapan. Ya, sabar. Ya, ini selanjutnya forum tanya jawab, saya persilakan. Saya rokokan sama ngopi ya. Tadi kan udah saya share di grup, ngopi dan rokokan bersama. Kose. Mbah No, assalamualaikum, Rahayu. Salam. Di Surabaya. Iya. Maaf, masalah kepahaman syafaat, Mbak. Syafaat. Ya, itu apa benar syafaat itu dari Kanjeng Nabi. Maaf, suaranya putus-putus, kelihatannya kekerasan. Ada suara seperti suara jangkrik. Suara bebek. Dari yang lain itu. Dari yang lain ya. Suara bebek masuk. Syafaat tadi soal syafaat. Yang kedua itu Mbak, syafaat dari Allah atau dari Kanjeng Nabi, terus kan dari Al-Quran juga bisa mensyafaat. Ya mensyafaat. Dari itu gimana gitu menurut Mbak? Oke, itu saja pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Pak Jali dari Surabaya. Syafaat itu pertolongan dari Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan syafaat. Dengan apa? Dengan meniru perilaku orang yang dipilih oleh Allah, yaitu Rasulullah. Hanya orang yang meniru perilaku Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Apa syafaat itu? Menolong, di antara syafaat itu menolong ahli kubur yang
di alam kuburnya disiksa oleh Allah. Jadi ulama warasatul anbiya. Yang dinamakan ulama itu orang yang menyembah Allah dengan murni, bukan orang pandai loh ya. Yang dinamakan ulama itu pewaris para rasul, para nabi, mewarisi apa dalam hal menyembahnya. Jadi yang dinamakan alim itu orang yang murni menyembah Allah seperti Rasulullah. Yang dinamakan ulama itu jamak. Maksudnya apa? Kumpulan orang-orang yang kembali menyembah Allah dengan murni itulah ulama. Jamak taksir kalau dalam bahasa Arab. Makanya disebut warasatul anbiya, mewarisi perilaku para nabi. Kalau tidak murni menyembah Allah, ya mohon maaf, apa bisa dikatakan ulama? Jadi ulama itu bukannya orang pandai ya, bukan orang pandai yang hafal, bukan. Tapi yang orang ikhlas dalam menyembah Allah, yaitu ulama. Tidak pernah menduakan Allah, tidak pernah menyembah otak, tidak pernah menyembah akunya, yaitu ulama. Dan orang-orang yang meniru perilaku para nabi, terutama Rasulullah, di situ oleh Allah diberi kemurahan, bisa memberi syafaat, menolong ahli kubur, terutama orang tua. Karena apa? Kita iman. Dan jaminan orang iman oleh Allah diberi bisa memohon ke Allah untuk mengangkat ahli kuburnya dari siksa kubur ke nikmat kubur. Dan itu bisa dibuktikan. Itu syafaat. Jadi ya memang sumbernya syafaat ya dari Allah. Tapi Allah kan punya utusan, Rasul. Syafaat dari Al-Quran itu perilaku Rasulullah. Makanya Rasulullah pesan, saya tinggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran itu wahyu yang disampaikan Rasulullah, sunnah itu cara melakukannya. Sunnah kan cara melakukannya, bukan ucapannya. Jadi hadis itu bukan sunnah, hadis bisa dipalsu. Tapi yang asli sunnah Rasul ya Al-Quran itu. Ya Al-Quran itu sunnah Rasul. Yang dinamakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Karena apa? Rasulullah melakukan aktivitas sehari-hari, di situ muncul wahyu disampaikan ke sahabat. Jadi perilaku Rasulullah itu sunnah kan perilaku. Kalau hadis itu kan bahasa Arab, artinya apa? Breaking news, berita baru. Hadis kan berita baru. Dan itu bisa dipalsu. Karena apa? Munculnya hadis munculnya pembukuan hadis sudah dunia politik. Kebanyakan orang-orang yang memegang kemurnian dibunuh. Jadi yang bisa dipercaya asli perilaku Rasulullah yaitu Al-Quran. Kita orang Indonesia ya kebetulan yang menjadi Rasul itu Rasulullah orang Arab. Jadi menerangkannya dengan bahasa Arab, ditulis oleh sahabat dengan bahasa Arab. Jadi bagaimana cara kita meniru Al-Quran? Ya diambil sarinya. Kenali Allah itu kekemahaannya, bukan sebutannya.
Jadi apa turunnya ini lebih mengena ke kemahaan Allah. Allah yang serba maha, bukan lafadznya. Ya, mau menyebut yang maha kuasa silahkan, mau menyebut Sang Hyang Widi silahkan, ya, mau menyebut yang maha esa silahkan, tapi lebih kenal ke kemahaannya, ya, bukan lafadznya. Jadi cakrawala iman itu luas. Iman itu luas. Jangan terlalu sempit ya. Jangan persempit. Jangan persempit, luas. Dengan apapun kita menyebut yang kita sembah, tapi dalam hati kita yakin yang kita sembah itu yang maha kuasa, yang menciptakan saya, yang melahirkan saya di dunia ini loh yang saya sembah. Tidak bisa memilih dengan bahasa apa, kita tidak bisa memilih, Allah yang milihkan. Jadi apa, iman itu sangat luas, cakrawala iman itu sangat luas. Dari orang yang paling buruk itu lebih bisa dibimbing selamat, yakin. Siapa sih yang ingin jadi orang terburuk di dunia? Itu takdir. Kita arahkan aja hatinya, tidak menghilangkan latar belakangnya. Ada ceritanya wanita bercita-cita menjadi WTS. Kalau Allah yang nakdir mau apa? Bimbing mereka untuk ikhlas dalam melakukannya. Tapi itu jujur, ya Allah, ini bukan pilihanku ya Allah, ini loh pilihanmu ya Allah. Kalau ada pilihan yang lain, pilihkan dari ya Allah. Jangan putus untuk berusaha dan berdoa. Tidak harus, ya udah saya oleh Allah ditakdir jadi WTS, ya udah saya nikmati aja. Itu namanya orang putus asa, orang pasrah, bukan berserah, pasrah. Jadi ya, bagaimana cara bisa keluar dari situ? Dengan berusaha dan berdoa. Ada perjuangannya, harus wajib, berjuang itu wajib. Tidak harus pasrah, ya udah. Bisa diterima Pak Jali. Jadi yes. Anda pun ya bisa memberi syafaat. Yakin. Percaya datang ke Kediri, bisa dibuktikan. Ya. Ya Mbak No. Ya. Terima kasih. Yang penting apa? Tetap biru tauhid Rasulullah dengan jalan apa, Al-Quran. Tapi Al-Quran bahasanya, Al-Quran bahasa kesadaran diri kita untuk selalu menghadap Allah. Waktu jam kedua dulu sudah saya singgung masalah Al-Quran bahasa. Mungkin Pak Rahmat bisa nanti kapan-kapan nge-share ke Telegram grup. Ada itu rekamannya. Bisa ada yang tanya lagi? Saya, Mbah. Saya dari Jepara, Pak Sumadi, Mbah. Tentang anak soleh, biasanya dihubung-hubungkan dengan ziarah kubur. Itu sejatinya pripun, Mbah No? Anak soleh itu bukannya anak yang setiap malam Jumat berkunjung ke kuburan. Itu sudah bangkai, nggak ada urusannya. Kita itu diharapkan ahli kubur kita, orang tua kita itu iman kita, bukan kunjungan kita. Kalau hanya untuk mengenang, memperbaiki makam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa loh ya. Cuma itu bukan ukuran anak soleh. Yang dinamakan anak soleh itu anak yang bertujuan hanya menyembah Allah, itu soleh. Iman, anak yang iman dan sadar. Itu anak soleh. Amal soleh, amal itu kelakuan, perilaku manusia. Soleh itu selalu sadar ke Allah. Jadi yang dinamakan soleh itu, sadarlah yang menggerakkan tanganmu itu Allah, yang mencukupi
kita itu Allah, yang bisa memberi kita penglihatan itu Allah, itu soleh. Kalau yang yang baik hati gitu, itu anak khair namanya. Khair dan soleh beda. Jadi khair wasar minallah. Jangan khawatir kalau punya anak yang misalnya berperilaku buruk, jangan khawatir kalau nggak selamat. Ya, kalau keburukannya itu asli jujur dari Allah dan menemukan pembimbing loh ya. Makanya tadi awal sudah saya utarakan, wasobiin, orang yang nggak tahu apa-apa tapi man amanah billah, ada niat untuk menuju Allah, ada niat untuk selamat di dunia dan akhiratnya. Falahum ajrum inda rabbi, mereka lah orang-orang yang mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah. Wala khaufun alaihim walam yahzanun, jangan takut dan khawatir kalau nggak selamat dengan keburukannya. Memang Allah loh ya yang kasih takdir jadi orang buruk menurut pandangan manusia, tapi menurut pandangan manusia. Kalau manusia masih bisa memandang keburukan manusia, ya berarti ya haknya Allah, tempatnya Allah ditempati. Nggak terima dengan Allah menciptakan keburukan. Yang nggak boleh itu kafir, lalai, yang nggak boleh itu. Lupa diri. Jadi anak soleh yang mau ke kubur ya silahkan. Cuma itu bukan ukuran anak soleh yang jadi penghuni makam itu ya. Bukan. Karena jelas yang bisa untuk menyelamatkan kubur itu iman anak turun. Karena kita jariah dari orang tua. Itu sering saya utarakan. Bisa diterima Pak Sumadi? Pak Sumadi Jepara. Jadi soleh itu bukan ukuran kepandaian, tapi bukan untuk otak, tapi untuk hati. Hati yang selamat. Saya yang mau tanya lagi, Pak Sumati bisa diterima? Mbak No, ya, dari Jakarta nih. Jakarta dengan Bapak siapa? Pak Hari Pomo, Pak. Hari Pomo. Silakan Pak Hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyimak dari awal Mbak No menyampaikan. Ada 3 pertanyaan, mungkin ya paling tidak bisa memberikan gambaran. Tadi yang pertama dari perjalanan Isra Mi'raj tadi, bahwa intinya ya Rasul mendapatkan perintah sholat. Ini lagi-lagi saya selalu nanya masalah sholat. Iya. Sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul itu sholat yang bagaimana? Kalau kemarin memang Mbah itu kan sholatnya orang-orang madhab ya, yang sampai sekarang masih belum jelas. Jadi sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul itu sholat yang bagaimana? Apakah yang 5 waktu itu, apakah untuk yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dari tadi ada bahasa menyembah Allah. Itu tuh apa bentuknya ya kegiatan menyembah Allah itu? Apakah kita apalah yang disebut menyembah Allah itu yang bagaimana? Menyembah Allah itu yang bagaimana? Kemudian yang terakhir Mbak, semuanya kita ingin selamat ya, dunia akhirat. Kemudian bagaimana cara menuju Allah yang secara gamblang bisa kita laksanakan? Apakah dengan berjalan, ibarat kata kalau kita menuju tempat situ kan harus berjalan, naik kendaraan dan sebagainya. Sekarang pertanyaan saya, yang menuju Allah itu yang bagaimana? Apakah bentuknya itu ibadah? Apakah bentuknya itu perilaku? Apakah bentuknya itu sikap? Saya kira itu dulu Mbak, ada 3. Mudah-mudahan bisa meringankan ya pemikiran saya. Terima kasih Mbak. Kalau sholat versi Rasulullah ya sholat yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan sholat dalam ayat-ayat Al-Quran itu enggak ada ayatnya sholat 5 waktu. Ya. Jadi saya utarakan sunnah Rasul, kelakuan Rasul itu apa yang ada dalam Al-Quran. Dan yang
tidak ada dalam Al-Quran, ya Rasulullah sudah ngenas dalam hadisnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi semua yang enggak ada dalam Al-Quran itu kesesatan, dan semua kesesatan itu masuk neraka. Ya. Kalau memang ada yang berpendapat itu wajib, berdasarkan apa? Terus ya ini agak menjurus ke yang sering terjadi, yang ada pada kalanya untuk menguatkan pendapatnya, kita diiming-iming oleh pahala. Kalau kamu melakukan misalnya membaca Al-Quran dalam sholat pahalanya 100, itu siapa yang bilang? Apakah orang yang bilang itu pernah diajak rapat oleh Allah? Kok berani menjanjikan pahala? Bisa dipertanggungjawabkan enggak itu ya? Al-Quran aja enggak ada itu nominal pahala. Kok manusia berani menominalkan pahala? Siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya ya kita terbawa mimpi. Ini agak masalahnya bakasan sholat ya. Siapa sih yang bertanggung jawab? Terus orang-orang yang mengatakan menjanjikan pahala itu, yang jelas pikiran kita kalau kita berpahala akan masuk surga. Surganya siapa? Surganya siapa? Mau melakukan menyembah Allah ada pamrih, enggak ikhlas. Yang diingat-ingat dalam otak. Bahkan lebih konyol lagi, barang siapa walaupun enggak ikut membaca Al-Quran, hanya ikut duduk-duduk saja ikut mendapat pahala. Itu loh, siapa yang menjanjikan tanggung jawab enggak dengan ucapannya? Begitu juga yang mewajibkan 5 waktu, siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu menjamin selamat. Makanya Isra Mi'raj itu menerima perintah sholat, bahwa kesadarmu lurus. Semua ayat Al-Quran itu hakim, luruskan hidupmu. Jadi hidup hati hanya menyembah Allah, hidup hanya untuk menyembah Allah, nggak pernah geser. Dengan cara apa? Ikhlas. Ikhlas menerima segala takdir dari Allah. Ada kalanya yang kita sayangi diambil oleh Allah. Memang kita tidak pernah menciptakan yang kita sayangi, itu pemberian dari Allah. Ikhlas, itu menyembah Allah. Keikhlasan itu yang dilakukan Rasulullah. Melihat orang yang enggak sepaham dengan kita, enggak mau mengikuti Rasulullah, ikhlas, memang Allah belum kasih hidayah, enggak pernah sakit hati. Aqimi sholata li dzikri. Luruskan sholatmu, hidupmu untuk menghadap Allah. Dzikir itu bukan ucapan. Takdirnya Allah. Itu dzikir. Karena apa? Selalu ingat takdir itu Allah yang kasih. Kita nggak pernah menciptakan apapun di dunia ini. Dan di situ memang lebih jelasnya kalau kita berhadapan dengan imam kita. Lebih jelas lagi. Ya. Lalu tadi apa lagi? Menyembah. Intinya pada satu titik tadi, ubudiyah. Ubudiyah, urusan menyembah. Di situ ada ya nisbatnya. Jadi menyembah itu bukannya dengan gerakan raga, tapi dengan merendahkan diri ke Allah. Merendahkan diri itu apa? Inna akramakum inda atqakum. Sesungguhnya muliamu itu adalah patuhmu pada Allah. Serahkan hidupmu pada Allah, percayakan hidup kita pada Allah. Apapun yang terjadi,
pada diri kita itu yang terbaik dari Allah. Itu menyembah. Lalu yang satu lagi tadi apa Pak? Ari? Cara menuju Allah. Cara menuju Allah ya. Ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jadi episode Rasul sudah nggak ada, episodenya ulil amri minkum. Jadi waktasimu bihablil jami'ah, menuju Allah itu harus dengan berjamaah. Ada yang kita ikuti dan bertanggung jawab dengan pengikutnya. Itu aja caranya. Nanti bisa dibimbing langsung. Kalau memang ini kan hanya wacana ilmu, ya, ilmu wacana. Untuk prakteknya, saya harap untuk semua saudara niatkan menuju Allah dengan bersungguh-sungguh, bertemu dengan orang yang kita percaya, membimbing kita ke Allah. Bertemu secara langsung, tidak melalui HP. Tapi kalau memang Allah mentakdir kita dengan jujur memang nggak ada untuk fasilitas